Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang 3 tip membangun rumah tangga harmonis dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan rumah tangga sebagai sebuah nikmat yang sangat agung. Pernikahan adalah kunci kesuksesan mencetak generasi muda umat Islam. Ada 3 hal penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang dikabarkan oleh Al-Quran. Yang pertama, selalu melihat pasangan sebagai seorang sahabat menjalani perjalanan hidup yang setara. Dalam hal kewajiban dan hak, tentu suami dan istri memiliki peran yang berbeda. Akan tetapi, setiap dari keduanya tidak boleh merasa lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Justru, kelebihan yang Allah berikan di antara keduanya adalah bekal untuk mengemban tanggung jawab dalam keluarga. Bagaimana tidak, meskipun keduanya diciptakan dengan kepribadian dan bentuk yang berbeda secara fisik, akan tetapi Al-Quran tidak pernah menyebut seorang istri dengan lafaz zaujah. Justru Al-Quran menyebut istri dengan lafaz zauj dalam banyak ayat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Quran Surah An-Nisa 1. Dalam bahasa Arab, lafaz zauj dipakai untuk makna suami, sedangkan lafaz zaujah dipakai untuk makna istri. Akan tetapi Al-Quran menyebut istri dengan lafaz zauj, selayaknya menyebut seorang suami. Ibnu Ashur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir menyatakan penyebutan tersebut sebagai pertanda bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, maka keduanya memiliki kesetaraan sebagai 2 insan yang bersatu dalam biduk rumah tangga. Masing-masing adalah belahan jiwa bagi pasangannya. Sebagaimana Al-Quran menyebut laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anni la udi'u amala amilin minkum min dakarin aw unsa ba'dukum min ba'din. Jadi, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Quran Surat Ali Imran ayat 195. Lebih jauh lagi, dalam ayat yang lain Al-Quran menyebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Dr. Muhammad Said Tantawi dalam tafsir Al-Wasit menyatakan untaian ayat ini sebagai sebuah gambaran paling sempurna dalam menjelaskan hubungan suami istri yang tak dapat dipisahkan dalam kasih sayang, seolah-olah masing-masing adalah pakaian bagi pasangannya. Uniknya, sahabat sekalian, ketika suami istri tidak mencapai keserasian dalam rumah tangga, baik dalam perilaku maupun akidahnya, Al-Quran menyebut istri bukan dengan lafaz zauj, melainkan lafal imroh. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang enggan untuk beriman kepada suami mereka. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. At-Tahrim ayat 10. Selanjutnya sahabat sekalian, yang kedua, tip membangun rumah tangga harmonis dalam Al-Quran adalah selalu menambah semangat beribadah kepada Allah. Hal ini sangat penting karena adanya kasih sayang antara suami dan istri termasuk nikmat yang Allah berikan. Allah lah yang memantapkan hati suami istri untuk saling mencintai dan menyayangi dalam ikatan rumah tangga. Karena Allah lah yang memiliki sifat muqallibal qulub, yang maha membolak-balikan hati. Padahal sebelum adanya ikatan pernikahan, suami istri belum memiliki cinta yang begitu dalam di antara keduanya. Namun demikian, penting juga dicatat ketika Allah murka kepada suami istri akibat dosa-dosa mereka, bisa jadi Allah akan memutuskan ikatan cinta di antara keduanya. Al-Quran menyebutkan, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu
dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum. Selanjutnya sahabat kalian, yang ketiga, tip membangun rumah tangga harmonis dalam Al-Quran adalah berdoa agar Allah menjadikan pasangannya penyejuk hati. Waladina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Dalam ayat ini, Al-Quran menggenapi sifat orang-orang soleh yang Allah juluki kepada mereka dengan ibadur rahman, hamba milik Zat yang Maha Pengasih, dengan sifat selalu berdoa bagi pasangan hidupnya dan keturunannya agar senantiasa menjadi penyejuk hati mereka. Nah, tak hanya itu, Dr. Muhammad Said Tantawi dalam tafsir Al-Wasit menyebutkan tafsir dari jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa adalah harapan mereka agar menjadi panutan bagi orang-orang yang bertakwa, baik dalam lembutnya perbuatan mereka maupun halusnya perkataan mereka. Walhasil, orang-orang bertakwa menurut Al-Quran adalah orang-orang yang paling berbuat baik kepada pasangannya, baik dalam perbuatan maupun perkataan mereka. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah paling baik kepada istrinya. Janganlah kalian memukul istri kalian seperti halnya kalian memukul budak-budak kalian. Itulah sahabat sekalian, 3 tip membangun rumah tangga harmonis dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan 3 tip ini sehingga kita mampu membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan keinginan kita, yang akhirnya mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.